Quran surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dun falyuwaddil ladzi utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wala taqtumu syahadata wa may yaktumha fa innahu asimu qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu di dalam perjalanan, di dalam musafir, sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Artinya, pokok pertama baik ketika berada di rumah maupun di dalam perjalanan. Hendaklah berjanji utang piutang dituliskan. Akan tetapi, kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu-buru di dalam perjalanan di antara yang berutang dan yang berpiutang, maka sebagai ganti menulis, peganglah oleh yang memberi utang itu barang agunan atau gadean atau borg sebagai jaminan dari uangnya yang dipinjam atau diutang itu. Akan tetapi jika percaya yang setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang diserai amanah itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia takwa kepada Allah Tuhannya. Misalnya si fulan berutang kepada temannya itu 1.000 dan janji hendak dibayar dalam masa 3 bulan. Dan untuk penguatkan janji digadaikannya sebentuk cincin yang biasanya harganya berlebih dari jumlah utangnya. Maka hendaklah kedua belah pihak memenuhi janji. Yang berutang hendaklah segera sebelum sampai 3 bulan sudah membayar habis utangnya. Sedangkan yang menerima gadai sekali-kali jangan merusak amanah lalu menjual barang itu sebelum habis janji atau mencari dalih macam-macam. Keduanya memegang amanah dan hendaklah keduanya menjaga takwa kepada Allah supaya hati keduanya atau salah satu dari keduanya jangan dipesonakan oleh setan kepada niat yang buruk. Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. Satu peringatan kepada orang lain yang menjadi saksi ketika terjadi perkara, baik perkara yang timbul sesudah ada surat perjanjian maupun perkara yang timbul dari gadai menggadai dengan tidak pakai surat, bahwa dalam saat yang demikian haramlah bagi saksi itu menyembunyikan kesaksian. Hendaklah dia turut menyatakan hal yang sebenarnya, yang diketahuinya dengan adil. Maka barang siapa yang menyembunyikan atau kesaksian itu, maka sungguhnya telah berdosalah hatinya. Artinya telah tersembunyi dalam jiwanya suatu yang tidak jujur, yang kelak akan mendapat tuntutan di hadapan Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikianlah dengan dua ayat ini soal perjanjian telah dituntunkan. Dan ayat 282 terkenal sebagai ayat yang paling panjang dalam seluruh Al-Quran. Dia menunjukkan dengan tegas bahwasanya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal-soal ibadah dan puasa saja. Kalau soal-soal urusan muamalah atau kegiatan hubungan di antara manusia dengan manusia yang juga dinamai hukum perdata, sampai begitu jelas disebut di dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal begini pun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan negara
dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan yang lancar. Hadis mengatakan, la dororo wala diroro. Tidak merusak dan tidak kerusakan di antara manusia dengan manusia. Maka adanya peraturan penulis dalam Al-Quran di negara yang teratur telah menjelma menjadi notaris. Sedangkan saksi memang menjadi alat pelengkap dari seorang notaris. Dan memang notaris wajib menuliskan apa saja syarat yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Dan memang notaris serta saksi itu tidak boleh disusahkan. Artinya hendaklah dibayar. Ayat ini menguatkan lagi bahwa kalau pembayaran notaris dan saksi tidak diperhitungkan, termasuklah itu suatu kedurhakaan dalam agama. Peraturan notarili acti telah kita terima sebagai pusaka yang baik dari pemerintahan penjajahan yang kita gantikan. Akan tetapi sekarang kita bertanya, manakah yang dahulu timbul? Apakah perintah ayat ini yang sudah 14 abad ataukah peraturan bernotaris itu? Tentu peraturan Al-Quran inilah yang lebih tua. Sebab ketika Al-Quran diturunkan, jabatan notaris belum ada di negeri-negeri barat yang teratur ditentukan oleh Al-Quran itu. Maka jika orang Islam membuat kontrak pakai notaris, hendaklah dengan niat melaksanakan perintah Allah supaya berpahala.